Pemirsa V-Channel, Anda masih bersama dengan saya Andrew Nugraha di dalam Inspirasi Losari yang setiap hari Senin saya akan menemani Anda dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, pagi ini saya masih sharing tentang bagaimana kita bisa bekerja dan bahagia. Semua orang mau untuk bekerja dan juga bahagia. Oh, by the way, para pemirsa, kalau Anda ingin mendapatkan kata-kata motivasi dari kami, setiap jam kami menuliskan kata-kata motivasi. Anda bisa follow kami di Twitter @andrew_nugraha. Andrew-nya itu AND_ANDREW_ Nugraha. Anda bisa lihat di layar Anda di bagian bawah. Anda akan muncul @Andrew_Nugraha. Nah, Anda bisa follow kami dan setiap hari, setiap jam kami akan memberikan kata-kata motivasi yang bisa berguna bagi diri Anda sendiri, bagi tim kerja Anda, bagi orang-orang di sekitar Anda, bagi keluarga Anda, bagi anak Anda, dan semuanya. Kalau Anda ingin mendapatkan kata-kata motivasi, Anda bisa follow kami di Twitter Andrew_Nugraha. Nah, tadi sebelum break saya menyampaikan bahwa ada penyebab mengapa orang bekerja tetapi tidak bahagia. Yang pertama adalah karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dia berharap untuk mendapatkan fasilitas, dia berharap untuk mendapatkan gaji lebih, dia berharap untuk dapat ini dan itu, kenyataannya tidak mendapatkan. Akhirnya kecewa, membuat dia tidak bahagia. Yang kedua adalah karena tidak punya prestasi. Orang yang tidak punya prestasi cenderung tidak bahagia. Dan orang yang tidak punya prestasi cenderung selalu mengeluh, komplain, tidak puas terhadap ini, tidak puas terhadap itu, dan sebagainya. Jadi kalau Anda lihat teman-teman Anda sering komplain, cek, umumnya mereka kurang berprestasi. Kalau Anda cek diri Anda, kok saya tiap hari mengeluh ya? Anda cek, biasanya karena Anda kurang berprestasi. Sensitif lah, baru teman-teman ngomong gini dia udah sensi. Kenapa? Biasanya karena kurang berprestasi. Orang berprestasi cenderung tidak sensi. Orang berprestasi cenderung dia bahagia di dalam bekerja. Nah, hal yang ketiga, para pemirsa, orang yang bekerja tetapi tidak bahagia adalah karena tidak punya visi atas pekerjaannya. Satu hari di sebuah hotel di Singapura, ada seorang bapak yang kerjanya hanya sekedar untuk meminyaki engsel dari pintu. Anda bayangkan hotel itu punya kamar kurang lebih 350-an kamar dan pekerjaannya setiap hari hanya memberi minyak di engsel-engsel pintu. Setiap kamar punya minimal 2 pintu masuk dan pintu kamar mandi. Belum lagi yang kamar-kamar yang lain, yang suite room, ada connecting door, ada pintu ruang tamu dan sebagainya. Satu daun pintu punya minimal 3 engsel, atas, tengah, bawah. Setiap hari kerjanya hanya sekedar kasih minyak. Satu hari ada seorang bertanya kepada dia, "Pak, apa pekerjaan Anda di sini?" "Kerjaan saya ngasih minyak semua engsel pintu." "Sudah berapa tahun Anda bekerja?" 10 tahun. "Hah? 10 tahun Anda kerja hanya untuk kasih minyak engsel pintu? Anda nggak bosan? Masa cuma itu pekerjaan Anda? Orang lain kerjanya jauh lebih bagus, Anda cuma ngasih minyak. Nggak salah?" Dia bilang, "Enggak. Saya bahagia kerja untuk ngasih minyak engsel pintu. Tapi Anda tahu, kerjaan saya sebetulnya bukan ngasih minyak engsel pintu. Hotel kami adalah hotel yang sering sekali mendapatkan kunjungan dari orang-orang yang penting baik di negara ini maupun di seluruh dunia. Hotel kami adalah hotel yang sering kali Perdana Menteri, Presiden, menteri-menteri, para pengusaha-pengusaha besar nginap di hotel kami. Anda bayangkan kalau seandainya misalnya terjadi kebakaran di hotel kami, kemudian ada presiden yang mati,
karena tidak bisa keluar dari pintu karena engselnya macet. Ada pengusaha-pengusaha besar yang punya pabrik-pabrik di seluruh dunia akhirnya meninggal. Kemudian mereka akhirnya punya bisnis yang mulai turun. Ada perdana-perdana menteri yang mungkin para pejabat-pejabat yang akhirnya bermasalah karena pintu kami bermasalah. Betapa menyedihkannya. Anda bayang, kami akan malu karena ada seorang presiden meninggal di hotel kami karena pada saat kebakaran tidak bisa buka pintu. Ya, kita tidak tahu kan, kebakaran bisa saja terjadi. Kita tidak mengharapkan, tapi kenyataannya seringkali terjadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang punya pabrik-pabrik? Keluarga mereka harus kehilangan orang yang mereka kasihi. Para pekerja-pekerja harus kehilangan pimpinannya. Berapa banyak orang akan berduka, berapa banyak kerugian dari hotel kami. Orang itu mengatakan, Pak, pekerjaan saya bukan meminyaki engsel pintu. Pekerjaan saya adalah membuat orang-orang terjaga keselamatannya. Pekerjaan utama saya adalah membuat orang-orang bisa selamat ketika terjadi sesuatu. Jadi pekerjaan saya bukan cuma meminyaki engsel pintu, no. Pekerjaan saya adalah menjaga keselamatan dari orang-orang yang nginep di hotel kami. Anda bayangkan? Kerjaan boleh minyakin engsel pintu, tapi visi dia adalah menjaga keselamatan dari orang-orang yang ada di hotel itu. Menjaga keselamatan dari orang-orang yang nginap di hotel itu. What a wonderful life. Itu hidup yang sangat luar biasa. Dia bekerja dengan bahagia. Dia bekerja tanpa beban. Dia setiap hari bangun tidur. Dia punya visi besar untuk melihat orang-orang yang ada di hotelnya bahagia dan selamat ketika terjadi sesuatu. Hari ini Anda bekerja. Apa visi Anda untuk pekerjaan Anda? Anda bekerja hanya sekedar mencari uang? Hanya sekedar untuk dapat gaji? Hey, orang semua butuh lah. Apalagi tanggal-tanggal seperti hari ini. Semua yang orang bayangkan adalah kapan saya dapat transferan, ya kan? Semua orang membutuhkan. Tetapi kalau tujuan hidup kita, tujuan Anda bekerja hanya for the sake of getting money, hanya untuk mendapatkan uang, Anda akan jadi orang yang tidak bahagia. Mengapa? Karena ketika Anda dapat transferan, ada satu tulisan mengatakan ini. Gaji itu ilusi. Gaji itu hanya sesuatu yang tampaknya keren waktu mau dipegang nggak ada. Gaji itu ilusi. Kenyataannya apa? Gaji itu bayar utang. Anda mungkin tersenyum. Anda tertawa. Kenyataannya demikian kan? Gaji masuk, keluar lagi. Bayar kartu kredit, bayar cicilan rumah, bayar cicilan mobil, bayar uang anak sekolah, bayar utang di warung, bayar macam-macam. Gaji ilusi. Kenyataannya bayar utang. Kalau kita hanya mengejar sekedar Anda bekerja hanya sekedar for the sake of getting money, hanya sekedar untuk dapat uang, Anda akan jadi orang yang tidak bahagia. Kenapa? Lebih tinggi pendapatan Anda, lebih banyak pengeluaran Anda. Selalu seperti itu. Nah, ketika Anda bekerja tidak punya visi Anda hanya untuk dapat uang, Anda akan kehilangan banyak hal. Anda akan tidak bahagia. Hal yang keempat, ada banyak orang yang bekerja tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena dia NATO. No action, talk only. Dia cuman pintar bicara, tidak pernah bisa melakukan. Dia cuman pintar untuk ngomong, manasin orang, tapi dia sendiri tidak melakukan apa yang dia ucapkan. Bagaimana Anda bisa merasakan kebahagiaan atas sesuatu yang hanya Anda sekedar ucapkan, tapi tidak Anda laksanakan? No action, talk only. Tidak bisa. Karena itu, para pemirsa V-Channel, hal yang keempat mengapa orang tidak bahagia adalah karena Anda hanya pintar bicara. Orang itu hanya pintar bicara, tapi tidak melakukan. Hal yang kelima, ada banyak orang kerja hanya untuk sekedar menghabiskan waktu. Daripada dia di rumah, diomelin sama istrinya, daripada dia di rumah, hanya sekedar ditanya-tanyain, kok enggak kerja? Ya sudahlah, saya bekerja. Saya pergi ke kantor, tetapi dia hanya sekedar menghabiskan waktu saja. Anda bahagia? Jawabannya adalah tidak.
Orang yang bahagia adalah orang yang bekerja bukan hanya sekedar menghabiskan waktu, tetapi menginvestasikan waktunya pada sesuatu hal yang besar, menginvestasikan waktunya pada sesuatu hal yang lebih berharga, menginvestasikan waktunya untuk sesuatu hal yang lebih dari hari ini. Nah, jadi sekali lagi, ada banyak alasan mengapa kita tidak bahagia dalam bekerja. Gaji yang kecil, tidak puas dengan apa yang diharapkan, tidak punya visi, NATO, no action, talk only, cuman ngomong aja, tidak pernah melangkah, tidak punya prestasi di dalam bekerja. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, kalau begitu Pak, bagaimana caranya saya bisa bekerja tapi juga bahagia? Bagaimana caranya saya bisa bekerja, dapat uang, dan bahagia? Jawabannya adalah sesaat lagi.